Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 5 April 2025. Sari berita, sebanyak 107 desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur NTT hingga kini belum membentuk badan usaha milik desa BUMDes. Dari total 255 desa, baru 148 desa yang memiliki BUMDes dengan badan hukum resmi. Rumah Sakit Elizabeth Lela akan segera membuka layanan kesehatan jiwa dalam tahun ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 107 desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur NTT hingga kini belum membentuk badan usaha milik desa BUMDes. Dari total 255 desa, baru 148 desa yang memiliki BUMDes dengan badan hukum resmi. Laporan Rovinus Gula. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Ida Mudamite, melalui Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jansen Renggi mengatakan bahwa berdasarkan data dari Sistem Informasi Desa saat ini sudah ada 148 desa terverifikasi dan terdaftar dengan badan hukum di Kementerian Desa. Ia menjelaskan dari 255 desa di Kabupaten Ende, jika dikurangi dengan 148 desa yang sudah memiliki BUMDes, masih ada 107 desa yang belum membentuk BUMDes. Menurutnya, target untuk 107 desa yang belum memiliki BUMDes adalah agar semuanya dapat berproses menuju badan hukum pada bulan April 2025. Jansen mengatakan jika seluruh BUMDes sudah memiliki badan hukum resmi pada April 2025, maka pada bulan Juni 2025 mendatang, proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa bisa dilakukan sesuai arahan dari Kepmendes nomor 3 tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan bisa segera eksekusi melalui penyertaan modal. Sehingga April itu kita harapkan BUMDes sudah bisa terbentuk semua. Harapan kita artinya ini tidak hanya Dinas PMD teknis hanya memfasilitasi, tapi proaktif dari desa-desa, karena yang punya BUMDes itu desa. Desa punya kewenangan, mereka harus lebih berinisiatif sehingga ini upaya-upaya percepatan ini sesuai target bisa tercapai. Nah, di kami dari teknis Dinas PMD kita sudah ambil beberapa langkah yang saat ini kita sedang. Lanjut Jansen, untuk mencapai target, Dinas PMD Kabupaten Ende telah melakukan berbagai langkah termasuk menyurati Bupati Ende, dan Bupati Ende telah menyurati semua camat untuk mendukung percepatan pembentukan BUMDes di wilayah masing-masing. Jansen berharap desa-desa lebih proaktif dalam membentuk BUMDes karena mereka yang memiliki kewenangan dan harus lebih berinisiatif. Selain itu, Jansen menekankan pentingnya peran aktif desa dalam percepatan pembentukan BUMDes. Dukungan dari camat dan desa, semua desa yang belum memiliki BUMDes bisa segera terbentuk sehingga proses penyertaan modal untuk ketahanan pangan bisa segera terlaksana. Percepatan pembentukan BUMDes di Kabupaten Ende diharapkan bisa membawa dampak positif terutama dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal, dan pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen untuk terus mendukung desa dalam mewujudkan BUMDes yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa. RRI Ende Rovinus Gula melaporkan. Rumah Sakit Elizabeth Lela akan segera membuka layanan kesehatan jiwa dalam tahun ini. Laporan Suimam. Hal tersebut disampaikan oleh Direkris Rumah Sakit Elizabeth Lela, Dr. Maria B.C. Danenu, yang menegaskan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan untuk merealisasikan program tersebut.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Menurutnya, kebutuhan akan layanan kesehatan jiwa semakin meningkat mengingat banyaknya kasus gangguan mental di Kabupaten Sika yang memerlukan penanganan medis profesional. Layanan kesehatan jiwa ini nantinya akan mencakup konsultasi psikologi, terapi kejiwaan, serta rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan mental. Jadi kita melayani masyarakat selain Kabupaten Sika sekitarnya, dari pelayanan untuk masyarakat dari mana saja. Dan yang nanti sedang kita siapkan itu adalah instalasi untuk gawat darurat, untuk melayani kegawat daruratan jiwa, pelayanan rawat jalan dengan membuka poliklinik jiwa, dan juga rawat inap yaitu bangsal jiwa yang khusus untuk merawat pasien jiwa, dan juga kita menyiapkan rumah tunggu keluarga pasien. Lanjut, Dr. Maria menuturkan pihak rumah sakit telah menyiapkan fasilitas dan tenaga medis yang memadai guna mendukung layanan ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental juga akan menjadi bagian dari program yang akan dijalankan. Ditambahkan, dengan adanya layanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Elizabeth Lela berharap dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan mental sekaligus mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa di Kabupaten Sika. Sekolah Tinggi Pertanian Stiper Flores Bajawa, Kabupaten Ngada resmi menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Musubu untuk membuka peluang magang kerja bagi mahasiswa ke Jepang. Laporan Oris Goti. Taruh deposito kita sebesar 1,5 miliar. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di Aula Stiper Flores Bajawa pada Jumat 28 Maret lalu. Deputi Finans dan Partnership LPK Musubu, Foni Francis Yuki, mengatakan bahwa lulusan Stiper Flores Bajawa memiliki potensi besar untuk bekerja di Jepang karena kesiapan mereka dalam dunia kerja sesuai jurusan masing-masing. Yang bicara tentang potensi tadi, bahwa potensi Stiper ini potensi yang sangat bagus. Ya, pertama, lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan yang memang dia sudah punya tujuan akhir, ya, mendidik anak-anak menjadi tenaga kerja yang siap pakai, siap ditempatkan di pasar kerja. Itu dulu, itu yang paling penting, karena lihat mereka punya kurikulum dengan segala prakteknya, ya, bahkan beberapa industri di Indonesia seperti Astra dan seterusnya juga menggunakan tenaga kerja dari tenaga lulusan daripada Stiper. Selain itu, Direktur LPK Musubu, Ise Trombine, menegaskan bahwa perlindungan dan keselamatan peserta magang menjadi prioritas utama. Pihaknya memastikan semua prosedur sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Yang pasti kalau mengenai perlindungan itu memang itu satu yang kami tawarkan dan kami pastikan itu pasti terjadi, akan terjadi perlindungan kepada anak. Di sini kami kalau ngomong perlindungan, kita sebagai perusahaan P3RI, kita wajib menaruh deposito kita sebesar 1,5 miliar di Kementerian Tenaga Kerja untuk menjamin keselamatan anak-anak di sana. Contoh, kalau tidak digaji, deposito kami akan dipotong untuk menggaji mereka. Lalu kami harus memproses mereka kembali ke Indonesia dan memastikan mereka harus bekerja kembali di Indonesia. Itu jaminan kita. Sementara itu, pihak Stiper Flores Bajawa menekankan pentingnya program ini untuk memastikan lulusan Stiper Flores Bajawa siap kerja dan berdaya saing. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semakin banyak mahasiswa Stiper Flores Bajawa yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja di Jepang serta meningkatkan kualitas lulusan agar siap bersaing di dunia kerja global. Dari Ngada, RRI Oris Goti melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pantai Batu Cincin di Desa Numba, Kecamatan Angapenda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menawarkan keindahan alam yang memukau dan menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan di saat liburan. Laporan Feriso. Dalam liburan kali ini, Pantai Batu Cincin ramai dikunjungi wisatawan lokal baik warga Ende maupun dari luar Ende. Pantai ini dikenal karena formasi batu alam unik yang menyerupai cincin memberikan panorama yang menakjubkan bagi para pengunjung. Nama batu cincin berasal dari batu besar dengan lubang di tengahnya yang menyerupai cincin raksasa. Formasi batu ini menjadi ikon utama pantai dan sering dijadikan latar belakang foto oleh para wisatawan.
Selain itu, pantai ini menawarkan pasir hitam bersih dan air laut yang jernih, menciptakan suasana tenang dan damai bagi para pengunjung. Salah seorang pengunjung, Mardiana, kepada RRI mengatakan dirinya bersama keluarga sangat menikmati keindahan dan panorama Pantai Batu Cincin sebagai salah satu objek wisata yang mudah dijangkau dan masih sangat alami. Kali tempat objek wisata di Kota Ende ini, Batu Cincin namanya, kami tiap minggu ke sini. Bagus sekali, foto-foto untuk melepas penat di sini. Kita bisa mandi juga di pantai. Jauh dari Sumatera Timur untuk kunjungi Batu Cincin. Fasilitas yang baru dikembangkan itu jalannya harus diperbaiki supaya pengunjung bisa nyaman. Untuk mencapai Pantai Batu Cincin, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari Kota Ende menggunakan kendaraan bermotor. Setibanya di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan kebun milik warga sejauh kurang lebih 600 meter. Meskipun aksesnya menantang, keindahan yang ditawarkan pantai ini sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Mengingat kondisi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang laut, pengunjung dihimbau untuk selalu waspada dan mematuhi peringatan dari warga setempat atau petugas keamanan. Keselamatan pribadi harus menjadi prioritas utama saat menikmati keindahan Pantai Batu Cincin. Pantai ini merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam unik dan menakjubkan. Bagi para pencinta alam dan fotografi, pantai ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Ende, Nusa Tenggara Timur. Dari Ende, Ferry Suo melaporkan. Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia atau Permata berharap edukasi terkait penyakit kusta bisa menciptakan masyarakat bebas stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Laporan Lady Badin. Ketua Tim Perhimpunan Mandiri Kusta Permata Indonesia, Omri Neno, menjelaskan edukasi akan penyakit kusta dan juga penanganan kusta ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Omri menjelaskan bahwa penyakit kusta disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit dan saraf dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Dirinya mengungkapkan lewat berbagai kegiatan sosialisasi diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap penderita kusta dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penanganan dini dan pengobatan yang tepat. Karena masih banyak stigma dan diskriminasi yang kami dapatkan laporan dari masyarakat dan masih ada anggapan yang salah bahwa orang yang sakit dia harus istirahat, padahal tidak masalah kalau dia sudah minum obat. Dirinya juga mengungkapkan pentingnya pemahaman masyarakat jika kusta bukanlah kutukan atau aib, melainkan penyakit yang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Omri mengungkapkan bahwa sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyakit kusta ini karena selama ini banyak penderita yang mengalami diskriminasi. Anggapan-anggapan yang salah ini yang menyebabkan banyak diskriminasi, banyak perlakuan yang tidak adil yang didapatkan oleh orang yang pernah dan sedang mengalami kusta. Omri juga mengingatkan bagi siapa saja yang menemukan tanda-tanda kusta seperti bercak merah atau putih pada kulit yang tidak gatal atau sakit, segera mengunjungi puskesmas untuk mendapatkan pengobatan yang gratis. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Sabtu 5 April 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.